Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Kawan-kawan, salah satu cara kita untuk membesarkan syiar agama Allah adalah dengan berdakwah. Dan hebatnya para pendakwah-pendakwah hari ini memiliki julukan-julukan tersendiri agar lebih mudah diingat oleh para jamaahnya. Kita ingat ada Ustadz Pantun yang selalu dakwah dengan pantun-pantunnya. Kita ingat ada Ustadz Kiai Haji Zainuddin MZ yang dikenal dengan nama Ustadz Sejuta Umat. Ada juga mungkin yang kita kenal seperti di Sumatera Utara itu Ustadz Rahul, Ustadz Irfan Yusuf atau dikenal dengan Ustadz Rahul. Tapi hari ini kita berada di Deli Serdang, tepatnya di Lubuk Pakam. Kita berkenalan dengan seorang Ustadz. Beliau menamakan diri beliau, menyebut diri beliau itu namanya Ustadz Gaul, supaya lebih diingat oleh para jamaahnya. Kita langsung sapa beliau. Beliau adalah Ustadz Muhammad Garudi SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz menjuluki diri Ustadz Gaul. Ya biasanya kan gaul itu kekinian ya. Tapi kalau melihat bagaimana Ustadz Garudi ini berpenampilan, kayaknya nggak cocok lah Ustadz Gaul. Karena biasa-biasa aja ya kawan-kawan ya. Pakaiannya biasa, wajahnya biasa, nggak gaul-gaul amat lah. Malah cenderung Ustadz kampung kayaknya. Silakan Ustadz. Kalau makasih Masya Allah. Makasih Bang Sule. Kalau ditanya seperti itu pun saya agak bingung jawabnya Ustadz. Agak bingung kenapa saya dibilang Ustadz Gaul. Bingunglah juga lah, karena pernah kemarin itu waktu saya siaran di radio. Jadi saya pakai jaket le. Siaran pakai jaket le, kemudian kebetulan di radio itu live streaming. Jadi pakai jaket le agak koyak-koyak sedikit dia jaketnya. Jaketnya agak koyak-koyak sedikit, jadi tengok komentarnya ada yang bilang gitu dia. Kalau saya pikir rasanya kayak cocok juga lah gitu. Oh berarti nama Ustadz Gaul itu dikasih orang yang menjuluki Ustadz Gaul. Iya betul gitu. Iya, jadi kalau Ustadz sendiri menanggapinya gimana? Karena kan kadang-kadang tuh gini, saya secara pribadi juga kalau dijulukin orang, saya lihat-lihat juga lah ya, julukan ini pas apa enggak. Karena kadang-kadang kalau enggak pas, jadi kayak ngebully sebenarnya. Iya. Ustadz ngerasa dibilang Ustadz Gaul itu dibully, hati sanjung Ustadz. Kalau tengok dari komentarnya menyanjung Ustadz. Menyanjung Ustadz. Yang ngebully itu bukan Ustadz Gaul Ustadz. Oh, jadi dulu pernah dipanggil Ucil. Ustadz kecil. Ustadz Cili. Ustadz Cili. Kecil ya, sampai sekarang juga kecil ya, nggak belum besar-besar ya, besar. Tapi udah punya anak kecil, udah punya anak kecil. Iya. Jadi Ustadz Garudi ini kawan-kawan, selain beliau ini juga berceramah, beliau juga mengajar ya. Sama seperti kemarin kita jumpa dengan Cik Wan ya. Cik Wan ngajar, kalau beliau bersanding dengan muridnya, murid beliau lebih tinggi daripada gurunya. Sama dengan Ustadz Garudi. Ustadz Garudi ini kalau bersanding dengan muridnya, lebih tinggi muridnya gitu. Betul kali memang. Bener ya? Bener. Iya. Cuma bedanya sama Cik Wan itu, kalau Cik Wan mukanya kan agak tua sedikit. Maaf Cik Wan ya. Tapi kalau saya kan agak baby face sedikit ya. Oh, agak gitu kayak ya? anak-anak sedikit ya. Biasa, maka air laut itu asin sendiri. Maka kumis nih Bang Suli, ini nggak dikasih cukur. Nggak dicukur. Nggak boleh dicukur. Kenapa nggak boleh dicukur? Pertama, alasannya itu kalau dicukur nggak boleh tidur di kamar. Nggak boleh tidur kamar karena istri malas nengok kumis yang dicukur gara-gara kayak anak-anak. Jadi ya selama ini aku nikah sama anak-anak gitu kira-kira dia. Gitu ya. Jadi nggak mau dia. Berarti ada yang kedua. Ada yang kedua. Yang kedua biar agak nampak tua sedikit, biar berwibawa di dalam kelas. Iya. Jadi walaupun kecil tapi sudah berkumis, kumis yang membedakan dengan murid-muridnya. Iya. Sama jenggot sedikit. Sama jenggot sedikit. Jadi kalau dibilang beliau nih wajahnya lebih muda, baby face lah, wajah anak bayi daripada Cik Wan, ya. Kalau saya malah Cik Wan dukung Cik Wan. Cik Wan itu lebih ganteng dari Garudi. Kenapa? Buktinya sudah mau 2 kali punya istri. Kan Garudi itu baru sekali. Jadi kawan-kawan sekalian, Ustadz Garudi itu berdakwah. Ustadz, berdakwah paling jauh udah sampai mana? Sampai masih Batubara kayaknya. Batubara ya. Iya. Batubara paling jauh. Paling jauh. Pertama kali dakwah kapan? Pertama kali dakwah itu tahun 2015. Maulid Mi'raj? Pada saat itu Jumat, belum masuk Mi'raj. Belum masuk Mi'raj. Oh, khatib Jumat. Masih khatib Jumat. Pertama kali Maulid Mi'raj. Di tahun yang sama juga, tapi di akhir, berarti itu momennya Isra Mi'raj. Isra Mi'raj.
Cerah Di Mira. tempatnya di mana? Pertama Di kali. Bangun Purba. Oh jauh ya? Jauh. Honornya jauh. Honornya jauh sangat luar biasa. Bagi dua itu bang. Bagi dua. Udah bagi dua Bagi sama dua. IO-nya, sama Iya. Enggak. agentnya enggak. Karena pertama kali mulai naik atas panggung itu mainnya duet berdua dengan Ustadz Joko. Oh, Ustadz Ustadz Joko saya Joko. kenal ya. Iya. Ya, setelah ini mungkin kita podcast bareng Ustadz Joko. Iya, insyaallah. Jadi bagi dua sama Ustadz Joko. Dua sama Ustadz Itu Joko. baginya adil apa enggak kira-kira? Adil. Adil ya. Adil. Belah jengkol. Belah jengkol. Jadi Astagfirullah. kawan-kawan kalian belum ini dakwah, ya paling jauh udah sampai Batubara. Batubara, tapi insyaallah kalau Pakam siapa yang tidak mengenal Ustadz Garudi? Insyaallah semua mengenal karena di Pakam ini banyak kawan-kawan saya Ustadz. Ada Ustadz Ferry Saptadi Putra, ada Ustadz Dharma Putra, ada Ustadz Joko tadi dan ini kita bersama dengan Ustadz Garudi. Tapi Ustadz Garudi itu saat ini tidak berdomisili di Pakam. Beliau itu tinggal di Desa Pantai Labu. Desa Palusibaji. Pak Desa Palusibaji di Pantai Labu. Iya benar. Dan beliau buat rumah tahfiz di sana. Rumah tahfiz ya terbuka untuk umum sih. Tapi kalau untuk anak-anak yatim atau orang-orang miskin ada khususon. Ya bisa jadi digratiskan atau bayar sebagian saja tidak full gitu. Jadi saya salut juga dengan Ustadz Garudi ini kenapa? Kecil orangnya tapi besar pemikirannya. Ya, mudah-mudahan apa yang dibuat beliau ini diberkahi Allah karena Amin. bukan apa sekolah juga dalam tahap pembangunan. Mudah-mudahan yang mau berinfak, mau berinvestasi akhirat silahkan antarkan langsung ke Desa Palusibaji di rumah tahfiz Al-Hafiz boleh 1 sak semen atau 2 batu bata terserah nanti Allah yang membalasnya dengan balasan yang berlipat ganda. Ustadz Garudi muridnya sekarang udah berapa? Kalau untuk pagi 11. Pagi 11. Kalau Karena baru buka ya? iya baru buka. Kalau di siang hari sekarang ini sudah sampai di angka 45. 45. Dan itu sebahagian gratis. Ya, Sebahagian sebagian gratis. gratis. Nah, itu luar biasa. Ya Ustadz Garudi, apa sih yang membuat terpikir buat rumah tahfiz tuh? Pertama, kenapa ingin buat rumah tahfiz itu Bang Sule? Melihat banyak orang hari ini yang mengaku beragama Islam, ngaku beriman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, tapi nggak pandai baca Quran. Banyak sih kita lihat. Islam sekarang. KTP lah. Islam KTP. Terkhusus lagi untuk lebih ke anak muda. Anak muda sekarang ini gayanya keren, tapi ketika disuruh ngaji nggak bisa. Itu dia. Itu berarti bukan ganteng itu. Itu nggak ganteng namanya. Itu nggak. Ukuran ganteng tuh bisa baca Quran. Ini ukuran ganteng tuh bisa baca Quran gitu ya. Luar biasa. Yang penting kalau dia baca Quran, bisa baca Quran, bisa ngaji lagu, ganteng. Ganteng. Walaupun hitam pesek. Iya betul. Insya Allah ganteng. Jadi saat pengalaman yang paling bersejarah ceramah di mana? Kalau kemarin kita cerita sama Cik Wan, kawan-kawan kan Cik Wan bilang saya naik bang, aku naik bang tuh jamaah bubar. Itu pengalaman yang dia nggak bisa lupakan. Kalau seorang Ustadz Garudi Pengalaman saya ceramah yang belum bisa lupa sampai hari ini. Pertama, nggak usah disebutkan lah tempatnya di mana. Yang pasti di Masjid di Deli Serdang. Jadi datang seakan mereka nggak menyambut karena ditengok ustadznya kecil kayak anak-anak. Makan ditinggal. Makan ditinggal. Orang tuh jalan duluan, saya di belakang. Udah siap makan, orang di tempat makan nggak ada disakapin. Diem aja orang itu semua. Sakap sama-sama orang itulah, sama aja nggak disakapin. Nggak ada diajak ngomong, nggak ada ditanya-tanya, nggak ada. Udah siap makan, orang tuh jalan sendirian. Saya ditinggal juga, pakai sepatu sendirian. Udah orang tuh jalan, saya ketinggalan. Udah pas naik ceramah, diceletuin. Celetuin tuh apa sih? Mama-mamanya nyaplok ngomongnya gitu tiba-tiba. Ya. Mau naik. Ya tolong kawan-kawan contoh sama nyaplok lihat di KBBI ya. Karena itu bahasanya saya nggak tahu ya. Ya diceletuin. Jadi apa kata mama itu luar biasa tuh. Jadi pas begitu naik, mama tuh ngomong gini, loh iku ustate kok cilik temen ngomong gitu. Itu mama. Oh, tapi bapak-bapak seolah-olah nggak open. Jadi kalau menurut saya itu bukan karena nggak percaya mereka. Kalau Garudi itu ustadz. Iya. Nggak ngaruh mungkin. Nggak ngaruh. Ini ustadz, wis lah udah dibayar diundang. Iya. Belum siap nih Bang Sule, belum siap ceritanya, belum. Udah naik ke situ, dibilang gitu, ceramah lah. Pada saat itu kalau nggak salah ceramahnya tuh sekitar 50-an menit gitu dia, nggak sampai 1 jam. Dah turun kan pulang nih, biasa kan disalami tuh.
Dan hebatnya panitia salah nyalamin amplopnya. Karena saya bawa kawan, kawannya lebih ganteng, kawannya lebih keren. Oh, salah nyalami. Baru kawan saya bilang, bukan saya ustadznya, itu yang di depan. Coba lah, berarti panitianya nggak nengok saya itu, coba lah. Oh, mungkin kawan itu jujur karena amplopnya lebih kecil. Kalau itu kita nggak tahu lah ya. Nggak paham ya. Jadi Ustadz Garudi, selama dakwah, jadi itu kalau itu pengalaman saya karena pernah juga waktu ceramah di Sosa tepatnya itu sama kawan saya, kawan satunya Suryadi atau Adi, yang satunya Sopian namanya, atau lebih dikenal dengan Bang Mandor. Waktu itu Garudi, ketika saya turun dari mobil, saya itu kan biasa ceramah nggak pernah pakai syal, jarang lah pakai baju biasa aja. Kawan saya itu Bang Sopian atau Bang Mandor itu pakai baju rapi, sepatunya kilat luar biasa. Ketika turun dari mobil, itu yang salamin beliau. Oh. Jadi saya enggak disalamin. Jadi saya pernah juga dulu, tapi dulu pengalamannya sudah sangat lama. Jadi Ustadz Garudi, kalau melihat saat ini, pastikan seorang pemain bola punya pemain yang dia idolai gitu. Seorang penyanyi punya penyanyi yang dia idolai. Sebagai seorang ustadz lah, cita-cita Ustadz Garudi itu kalau kepingin jadi ustadz, kalau lihat ustadz yang adalah skala nasional lah ya. Kalau skala nasional kira-kira kepingin jadi siapa? Ustadz Ahmad Al-Habsyi. Ahmad Al-Habsyi, oh berat. Karena Ahmad Al-Habsyi itu putih, ganteng. Nggak mungkin terjadi kawan-kawan. Walaupun pakai bedak yang mahal 2 kilo juga nggak mungkin nyusul. Artinya metode retorika beliau. Oh, metode retorika. Bukan wajahnya. Bukan wajahnya. Kalau wajahnya udahlah sadar diri aja. Sudah maksimal ini. Sudah maksimal. Sudah maksimal. Ini wajahnya kawan-kawan sudah maksimal. Tadi mau ngobrol sama saya aja. Ini dandannya 3 kali tuh, cuci muka segala macam ya. Belum aja kita. Jadi Ustadz Garudi punya sekolah, kemudian ngajar juga setiap hari. Kemudian pernah jadi pemain syarhil. Kata beliau tuh kenal sama saya karena beliau tuh peserta syarhil. Iya. Saya Dewan Hakim, beliau peserta syarhil, tapi saya memang nggak ngeh. Saya tuh menandai peserta itu 2. Kalau nggak yang betul-betul bagus, yang betul-betul jelek. Jadi saya nggak kenal beliau. Ada penisikan sendiri kawan-kawan. Berarti beliau nggak bagus-bagus amat di waktu itu. Tapi sekarang luar biasa lah, insya Allah. Yang mau ngundang beliau tuh jangan malu-malu, jangan ragu-ragu, insya Allah. Ya kalau masalah budget, beliau itu nggak pernah mikirin amplop. Karena yang mikirin amplop pasti panitia. Iya betul itu. Sampai kali kita mikirkan itu. Jadi ngundang Ustadz Garudi itu biasanya budgetnya berapa sih? Wah itu nggak bisa dibilang Mas Sule. Nggak bisa dibilang. Artinya kita diundang itu udah seneng. Udah seneng. Karena dakwah itu kan memang tidak memandang daripada itu. Mereka mengundang, mereka buat acara itu sudah sangat luar biasa. Jadi kawan-kawan yang mau buat Isra Mi'raj sebulan undang beliau, nggak perlu dibayar. Dibayar juga lah. Iya betul. Karena keretanya, sepeda motornya masih ini angsuran ke berapa? Ke 16, masih ada 20. jadi luar biasa. Kemarin tuh bareng sama-sama dakwah ya beberapa tempat untuk menggalang donasi di rumah tahfiz ya. Pasti pro kontra itu pasti ada, tapi niat kita ingin sama-sama membantu. Kalau izin nih kawan-kawan sekalian, kalau kemarin pas Covid kita ustadz, kita penceramah itu diminta bantuan biaya, bukan kita nggak mau ngasih. Karena banyak kan ustadz-ustadz yang mohon izin nih ekonominya terganggu ketika pas Covid, ceramahnya pada gagal. Tapi insyaallah ada beberapa acara-acara kecil ya kita sumbang sih. Kita sumbangkan suara kita, ceramah kita. Yang penting kita bisa membantu kawan-kawan kita, dan itu kami lakukan kemarin sama Ustadz Garudi juga dengan Ustadz Ismail juga dan kawan-kawan yang lain. Tapi yang harus saya acungi jempol Ustadz Garudi ini kawan-kawan sekalian, kalau ada Ustadz yang memang latar belakang orang tuanya Ustadz itu biasa. Kalau ada Ustadz latar belakangnya memang anak pondok itu luar biasa. Tapi Ustadz Garudi ini beliau bukan anak pondok, bukan Ustadz ya, bukan dari anak pondok dan bukan dari keturunan Ustadz juga. Ayah beliau ini, beliau pernah cerita dengan saya, ayah beliau ini hanya seorang supir, tukang parkir, preman. Supir, tukang parkir, preman. Tapi beliau menjadi seorang ustadz, dan luar biasanya lagi kalau saya nggak salah adik beliau ini hafiz Quran. Hafizoh, perempuan dan belum menikah. Ya, jadi kawan-kawan kalau mau dapat adiknya Ustadz Garudi, adiknya Hafizoh gampang, nggak usah siapkan mahar banyak-banyak, undang aja Ustadz Garudi maulid ke tempat kalian, insya Allah dia kasih adiknya gitu ya. Jadi yang kenapa saya bilang hebat, Ustadz, kalau ada Ustadz yang memang anak Ustadz itu biasa.
Tapi seorang Garudi bukan anak ustadz, bukan anak pesantren. Kok berani sih jadi ustadz? Gimana jawabnya ya? Pertama tertarik kepada dunia dakwah ini pada saat Ramadan. Pada saat Ramadan, jadi ikut safar Ramadan dari remaja masjid. Namanya pada saat itu kita baru buat di desa, namanya Formasi namanya. Itu Formasi. di awal? Iya, Formasi. Udah menikah? Belum. Itu pada tahun 2012. Masih sekolah itu. Waktu itu usia berapa? 2012. Sekarang usia Garudi berapa sih? 26 tahun. 26 ya? 26 tahun. 26, saya 36, beda 10 tahun ya. Iya. Tapi kalau di kamera nggak pala nampak 10 tahun lah, kali sekitar 55 tahun saja. Jadi pertama kali di Formasi. Formasi. Forum Remaja Masjid se-Desa Sekip gitu dia. Itu. Jadi di situ ngelihat kawan itu beliau yang ceramah. Kita cuma tugas ngawani bawa kereta aja. Tugas kawan bawa kereta luar biasa, tapi ceramahnya tuh luar biasa dia. Kawan itu luar Siapa biasa. Namanya? Namanya Mugis. Enggak kenal saya. Mugis Lenar namanya. Tapi beliau nggak terjun ke dunia dakwah. Beliau ceramahnya bagus, kalau lomba juara terus. Tapi beliau nggak cenderung ke situ. Jadi beliau tuh cenderungnya ngajar sama kameramen video, editing video. Masya Allah luar biasa. Nah jadi melihat dia luar biasa, tapi belum berani nih. Tapi udah mulai pada saat itu mulai belajar ngaji, cari guru, kemudian ikut liko ngajian sama Ustadz Haji Dwi Andi Saputra Lubis. Oh kenal saya. Iya sama beliau. Tahun 2012. Iya. Berarti baru ya? Baru. Itu pertama mulainya. Iya. Iya. Jadi kawan-kawan, Ustadz Garudi ini kan memang posturnya kecil ya. Iya. Tapi beliau hidupnya masa tahun ini, kalau arti kata masih muda. Kalau beliau ikut itu hidup itu semasa dengan saya, beliau itu banyak kelebihan. Orang kecil itu kalau wajahnya muda itu di masa saya enak. Kenapa? Waktu kita dulu tanding dai, itu nggak lihat KTP, nggak lihat kakak. Jadi usia 15 pun masih bisa ngakunya ikut Pildacil usia 9-10 tahun ya. Tapi orang kecil juga punya kelemahan. Kalau masa saya kecil dulu nggak bisa punya air eking karena nggak nyampe kakinya. Jadi nggak nyampe kakinya itu kelemahan orang kecil. Jadi Ustadz Garudi pertama dakwah tahun 2012. Itu belum dakwah. Oh itu belum dakwah? Itu masih belajar. Tapi kita udah ikut safar Ramadan. Kita belum dakwah, masih jadi tugas ngawanin. Masih sambil belajar sama Ustadz Andi. Kemudian masuk kuliah. Nah baru di masa kuliah itulah mulai berdakwah. Tahun? Masuk kuliah 2013. Mulai dakwahnya di tahun 2015. Oh berarti baru ya? Berarti Ustadz Garudi itu terlalu cepat mencapai titik tenar. Karena sekarang ini 2015 ke 2022 itu cuma 7 tahun. Iya. Ini pun 2022 kan awal ya. Berarti baru sekitar 6 tahunan lah. Iya. 6 tahun tuh sudah seperti saat ini. Itu udah cukup baik lah. Jadi Ustadz Garudi pertama mulai tahun 2015. Iya, 2015 mulai ceramah keliling. Waktu itu orang tua melihatnya. Perasaan orang tua gimana? Ini jadi, memang benar kawan-kawan. Orang tuanya Garudi ini tukang parkir, preman betul. Tapi sekarang udah tobat. Supir tapi sekarang sudah berubah. Masya Allah. Bahkan tatuan. Tatuan. Ada tuh tatuannya di dada itu besar. Masya Allah. Tapi luar biasanya ketika sudah tobat, rajin sholat hari ini, kawan-kawan yang dulunya kawan-kawan premannya ikut juga tobat. Karena bapak itu kalau bisa dibilang kepala gengnya lah itu dia. Kepala premannya. Jadi kepalanya tobat, anak buahnya ikut tobat juga. Jadi sebenarnya ini pelajaran. Pelajaran apa? Saya itu sering bilang bahwa orang yang baik itu ketika dia bisa melahirkan orang-orang yang lebih baik daripadanya. Jadi kalau saya bilang tuh saya belum terbukti baik karena anak saya belum bisa seperti saya itu melebihi. Tapi orang tua saya, walaupun orang tua saya bukan orang yang termasuk sangat dekat dengan agama, tapi bisa melahirkan dan mendidik anak seperti saya. Jadi sama Ustadz Garudi juga gitu. Istri beliau ini juga ya penghafal Al-Quran, kemudian adiknya penghafal Al-Quran, dan beliau juga Ustadz dan juga hafalan Quran juga banyak walaupun tidak 30 juz. Tapi dari ayah yang preman, kemudian ayahnya itu bisa taubat dekat dengan Allah karena melihat anaknya saat ini mulai berdakwah. Ya, dan ayah hari ini sedang sakit. Ya. Ayah hari ini sedang sakit. Pertama di tahun 2006 bawa mobil, nih truk kol diesel. Kecelakaan, ditabrak sama mobil Puso,
Jadi dari tahun 2006 itu udah mulai cacat, 2006. patah kakinya. Kakinya patah tebu di sebelah kirinya, sebelah kanan pinggulnya geser, itu dia. Nah jadi 2006 udah cacat, kemudian dirawat inap, bisalah jalan tapi pincang, nggak sempurna jalannya. Nah jadi mulai stroke-nya itu mulai dari 3 atau 4 tahun yang lalu. Mulai Jadi stroke-nya. 3-4 tahun yang lalu sudah stroke. Sampai hari ini. Sedangkan yang bekerja itu adalah ayahnya, dan ayahnya sekarang kena stroke, ibunya hanya ibu rumah tangga biasa. Apa yang saya bilang tadi saya kagum. Beliau ini bukan hanya anak preman tapi jadi ustadz, tapi yang buat saya kagum beliau ini adalah tulang punggung keluarganya. Jadi yang hebat itu 2 hal. Pertama, Ustadz Garudi yang bisa menyisihkan rezekinya untuk orang tuanya, kemudian istrinya yang ikhlas ketika sebahagian rezeki suaminya itu berbagi dengan orang tuanya. Ya, jadi itu hebat kawan-kawan, karena belum tentu anak lain sanggup seperti itu. Saya sendiri belum mampu seperti itu. Jadi tulang punggung keluarga, ya, ngasih kehidupan buat ayah, buat mak. Walaupun jujur sudah itu pun kita lakukan belum sebanding dengan perjuangan ayah dan ibu bagaimana membesarkan kita. Ya, jadi harapan Ustadz Garudi kira-kira untuk karir, untuk istri, untuk orang tua apa? Yang pertama harapan untuk karir ya, insyaallah mudah-mudahan bisa menebarkan dakwah bukan cuma di skup daripada Deli Serdang, Sedang Bedagai atau Sumatera Utara, tapi bisa sampai ke kancah nasional. Tapi seneng kalau bisa masuk ke daerah kampung-kampung. Itu salah satu harapan dakwah kita, mengembangkan sayap dakwah itu. Itu untuk harapan karir. Tantangan baru. Insyaallah kita doakan mudah-mudahan sukses dalam dunia dakwah. Amin, insyaallah. Bisa go nasional, keliling ke seluruh Indonesia, bahkan ke pelosok-pelosok. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah mudahkan itu. Amin. Ustadz Garudi, mudah-mudahan podcast ini ditonton sama ibu, ditonton sama ayah. Amin. Apa harapan yang bisa disampaikan sama ibu dan ayah? Harapan untuk mama dan bapak, terima kasih udah melahirkan Garu, karena di rumah panggilnya Garu, Bang. Oh, Garu ya. Dari Garu banyak di Medan ya. Melahirkan Garu sampai dengan hari ini banyak luar biasa pelajaran yang dapat dari mama. Yang pertama sekali mama itu mulai ngajarkan sholat itu dari kelas 6 SD udah maksa sholat nih. Jadi ketika udah selesai hafalan sholat itu ditanya mama udah hafal kan? Udah. Karena udah hafal, sholatlah sekarang. Jadi mulai dari hari itu alhamdulillah sudah mulai rajin sholatnya. Gitu dia. Itu berkat dari dukungan mama tadi itu. Nah, jadi untuk mama, mudah-mudahan mama tetap dalam keadaan sehat, diberikan ke lapangan rezeki, diberkahi umurnya. Untuk bapak tetap istiqomah dalam ibadahnya, walaupun hari ini tetap pakai kursi roda. Dulu sempat bisa dibawa ceramah, Isra Mi'raj, Maulid, sempat ikut. Tapi hari ini belum bisa diajak lagi gara-gara ya mungkin karena pakai kursi roda jadi agak lebih susah ngajaknya. Insyaallah Pak, tahun ini kita beli mobil Pak ya, biar bisa ikut lagi sama-sama ceramah. Jumat bisa ikut, kemudian Isra Mi'raj juga bisa ikut, kemudian Maulid juga bisa ikut, kemana-mana bisa diajak insyaallah Pak. Bapak yang semangat, tetap istiqomah dalam ibadahnya, jangan pernah kendor, terus semangat insyaallah. Garu doakan Bapak selalu dalam keadaan sehat, berkah umurnya. Harapan untuk ibu, harapan untuk ayah, ya mudah-mudahan sehat-sehat kawan-kawan sekalian. Nah, Garudi kan sebagian rezeki hari ini ngasih sama orang tua. Bukan hanya sebagai bakti sih, mungkin kan orang tua memang nggak punya pekerjaan hari ini. Iya, berarti harus istri itu harus ikhlas, harus sabar. Garudi, sampaikan sama istri, ya istri besarkan hati, jangan cemburu. Bahwasanya kita kasih itu buat orang tua gitu. Ya silakan. Buat Umi di rumah, inilah Abimi. Jadi Abi termasuk tulang punggung daripada keluarga. Terima kasih Umi udah ngertiin Abi selama ini. Ketika berbagi rezeki kepada orang tua, Umi nggak pernah melarang, Umi tidak pernah marah, bahkan Umi terkadang menambahi untuk hal itu. Terima kasih atas pengertiannya. Mudah-mudahan kita terus bisa bersama-sama sampai maut memisahkan kita, dan kita bisa bersama juga di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi kawan-kawan belajar sejenak dari bagaimana perjuangan Ustadz Garudi, walaupun di luar dia ceramahnya itu lucu dan tertawa dengan jamaah, tetap di belakang itu semua orang punya kisah sedih, ya punya kisah sedih yang dia lewati, dan kita yakin bahwa ketika Tuhan menguji seseorang, Tuhan itu menguji seseorang tidak melebihi batas kesanggupannya. Sukses buat Garudi, ya salam buat
mama, buat bapak. Amin, insyaallah. Bapak sehat-sehat insya Allah. Garudi nanti insya Allah kami kelilingkan dakwah di Sumatera Utara dan mungkin ada di tingkat nasional. Amin, Saya Bang amin. Sulai, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.